Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video ya. Seperti biasa kalian bisa berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Sudah ada paket umroh reguler, paket 8 gratis 1, kalian cek sekarang. Dan juga buat kalian yang pengen beli baju koko Al-Qadi, dipersilahkan cek deskripsi video. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Konten gua kali ini ya, alhamdulillah, perjuangan rakyat anti pemaksaan terhadap pengobatan ya. Ini sudah mulai banyak yang di take down juga konten-konten sekarang ya, yaitu yang disebut micin yang kemarin dibawa sama Bill Gates ya. Alhamdulillah, ini dokter-dokter sekarang sudah bersuara. Gue masih ingat waktu gue zaman copet dulu ya kan, itu dokter-dokter nggak bersuara. Nah, alhamdulillah sekarang ini dokter sudah menggandeng Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah ya, luar biasa. Dan ini nggak cuma di Jakarta, nanti gua tampilin juga ya. Alhamdulillah, ini. Ini sangat berbahaya jika dibiarkan. Nah, waktunya hal ini sudah tidak memungkinkan untuk kita sampaikan. Saya berharap di pengajian yang akan datang, beliau bertiga ini bisa menyampaikan dengan waktu yang luas. Dokter Agung Sabta, Dokter Bahar itu gue kenal, itu yang satunya nggak kenal gue. Jadi alhamdulillah Habib Rizik Syihab, mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Ya, ini dokter-dokter menggandeng ulama akhirnya. Nah, ya jadi ini memang keadaan berbahaya ini. Alhamdulillah nih ulama kita udah bersuara. Wah, cocok banget nih, cocok banget. Alhamdulillah. Lebih tenang gue ya, artinya kalian tenang gitu. Banyak kemarin itu yang hubungin gue, kok nggak aksi. Tenang. Yang menolak lebih banyak sekarang ini, nggak zaman copet dulu. Tenang. Tentang apa sih bahaya yang sedang mengancam kita, ini tak main-main. Kalau kita nanti sudah dengar, baru kita menyadari bahwa kedaulatan kesehatan bangsa Indonesia saat ini adalah khabarun azim, very danger. Ya, jadi kedaulatan kesehatan ya. Kenapa kedaulatan kesehatan? Karena rakyat Indonesia udah nggak berdaulat terhadap kesehatannya sendiri. Ini bahaya. Kedaulatan tanah aja, kedaulatan wilayah itu sangat penting. Apalagi kedaulatan tubuh kita itu penting banget. Insya Allah yang akan datang kita akan minta kepada beliau ini ahli mengerti saudara tentang bahaya apa yang sedang mengancam kita semua. Untuk apa? Agar kita bisa menyikapi dengan benar, agar kita bisa memperjuangkan hasil kesehatan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, rakyat dan bangsa kita. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Nah, ya. Alhamdulillah ya. Jadi ulama kita juga sudah mengingatkan Habib Rizik Syihab, mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Dan kemarin juga di Jakarta, alhamdulillah, aliansi rakyat menggugat
menggeruduk Kemenkes kayak. Nah, nih gua kenal banget itu pagar. Gua posisi lagi di Jawa Timur guys ya. ARM nih. Dengan Bapak, mudah-mudahan hati Bapak sebagai menteri yang berkualitas yang diharapkan oleh rakyat dan bangsa ini terbuka matanya, terbuka hatinya untuk mendengarkan suara dan aspirasi. Ya, jadi gelombang penolakan ini banyak banget guys, banyak banget ya. Alhamdulillah, ini nanti video pendek ini gue taruh di belakang ya guys ya. Nah, biar fullnya. Ini ARM juga. Alhamdulillah gue masih inget selama copet dulu waktu itu ARM juga yang turun ke jalan. Terima kasih ARM. Dan alhamdulillah gelombang penolakan makin besar. Dan di Jawa Timur alhamdulillah ulama juga bergerak ya. Ulama di Jawa Timur bergerak itu ke DPRD Jatim ya. Jadi terima audiensi Pugu DPRD dukung perjuangan Habaib dan tokoh Jatim. Kita baca ya guys ya, kita baca. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Jatim daerah Provinsi Jawa Timur Pugu Wiji Pamungkas menerima audiensi dengan rombongan habaib, ulama dan tokoh-tokoh Jatim. Pugu menerima penyampaian aspirasi tersebut di ruang Badan Musyawarah Bamus DPRD Jatim pada Senin 22 Mei 2025 dari siang hingga sore hari. Salah satu tuntutan dan aspirasi dari rombongan habaib, ulama dan tokoh Jatim ini adalah terkait uji coba vaksinasi TBC M72 milik Bill Gates. Mereka menolak uji coba yang akan dilakukan di Indonesia. Menurut beliau, kedaulatan, keamanan, dan keselamatan warga Indonesia dan umat Islam di atas segalanya. Jelas Pugu yang berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, PKS. Pugu dapat memahami apa yang menjadi aspirasi tersebut. Dia mengatakan Jatim sebagai pemilik jumlah penduduk terbanyak kedua se-Indonesia menjadi wilayah yang strategis dalam mengawal kedaulatan bangsa. Melansir dari laman Pusat Informasi Indonesia bahwa Indonesia menjadi salah satu lokasi uji klinis fase 3. Ada 2095 partisan. Total partisipan ya, ada 2095 partisipan. Total partisipan uji klinik fase 3 ini berjumlah 20.081 orang dari 5 negara. Afrika Selatan menjadi kontributor terbesar dengan 13.071 partisipan. Diikuti Kenya 3.579 partisipan, Indonesia 2.095 partisipan, Zambia 889 partisipan, dan Malawi 447 partisipan. Terkait hal tersebut, Pugu mendorong agar pemerintah memberikan informasi yang gamblang kepada seluruh warga negara Indonesia perihal vaksin ini. Ia ingin semua disampaikan terkait baik dan buruknya serta keunggulan dan manfaatnya, sehingga tidak menimbulkan polemik dan keresahan. Kami mendukung perjuangan para habaib dan ulama atas kecintaannya kepada umat, salah satunya dengan memproteksi dari ancaman bahaya pengaruh asing, seru legislator Dapil Marang Raya ini. Sebagai informasi, sejumlah habaib dan ulama yang turut menyampaikan aspirasi kali ini di antaranya Kiai Haji Ali Ihsan Haji, Kiai Haji Yahya Hamiduddin, Kiai Haji Samsudin, Kiai Haji Mahrus Abdul Malik, dan Kiai Haji Fadoli Mohruham. Nah itu alhamdulillah ya. Jadi ya di Jakarta pada tanggal 2 Juni ada Kemenkes digeruduk ARM. Habib Rizik kita dapat informasinya mungkin nih pas hari Minggu ya, kalau Habib Rizik udah bersuara tentang kedaulatan kesehatan. Dan di DPRD Jatim ulama juga sudah bersuara. Jadi buat rakyat Indonesia tenang. Alhamdulillah, artinya yang bersuara ini sekarang banyak. Dan ini Kemenkes semakin terpojok, nggak bisa lagi dia maksa-maksa kayak dulu. Insya Allah kita ingetin Kemenkes, kalau memang masih tetap memaksa ya kita lawan lah. Dan alhamdulillah kekuatan kita dalam melawan pemaksaan ini insya Allah jauh lebih besar. Ya, ulama Jawa Timur udah ngomong, Habib Rizik udah ngomong, ARM tetap setia untuk bersuara. Nah, jadi tolong disebarkan video ini supaya rakyat makin cerdas.
Itu aja ya guys ya dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tetap semangat, jangan lemah iman, jangan takut. Mediasi dengan Bapak, mudah-mudahan hati Bapak sebagai menteri yang berkualitas yang diharapkan oleh rakyat dan bangsa ini terbuka matanya, terbuka hatinya untuk mendengarkan suara dan aspirasi rakyat ini. Bapak Menteri Kesehatan yang kami cintai ya, sebelum Anda benar-benar nanti melaksanakan vaksin itu akan terjadi sumpah bagi rakyat Indonesia, karena Anda telah memasukkan racun ke dalam tubuh kami rakyat yang semuanya sekarang Anda lihat kami meskipun melarat dibuat oleh korupsi pejabat sekarang, tapi kami masih bisa tidur nyenyak karena kami memakan duit yang halal, mengerjakan yang halal, dan kami pengen sehat. Kami tidak mau sakit, kami tidak mau diracuni dengan vaksin TBC itu. Wahai Bapak Menteri Kesehatan yang berada di dalam, buktikanlah bahwa Anda itu orang yang memikirkan rakyat. Tolong jadikan kami dan ini Bapak polisi yang ada di bagian depan yang nanti anak keturunannya juga akan menderita setelah kena vaksin TBC itu. Jangan terulang masalah COVID di sini. Saya maaf sedikit saya cuplik, saya bolak-balik ke luar daerah bisa 3 kali dalam seminggu, tapi pada saat vaksin yang di dalam bis itu 60 orang lebih, bolak-balik saya tidak kena vaksin. Bukan karena sombong dan ini ya, tapi karena saya percaya kepada Tuhan. Saya pakai masker, saya pakai sanitasi. Alhamdulillah Allah melindungi, karena di Indonesia masih banyak alam yang sehat, tumbuhan yang banyak melindungi kita. Jadi Bapak Menteri Kesehatan yang berada di dalam, ini adalah suara rakyat. Ini sangat berbahaya jika dibiarkan. Waktunya hal ini sudah tidak memungkinkan untuk kita sampaikan. Saya berharap di pengajian yang akan datang, beliau bertiga ini bisa menyampaikan dengan waktu yang luas tentang apa sih bahaya yang sedang mengancam kita. Ini tak main-main. Kalau kita nanti sudah dengar, baru kita menyadari bahwa kedaulatan kesehatan bangsa Indonesia saat ini adalah khatarun azim, very danger. Begitu insya Allah yang akan datang, kita akan minta kepada beliau ini ahli mengerti saudara tentang bahaya apa yang sedang mengancam kita semua. Untuk apa? Agar kita bisa menyikapi dengan benar, agar kita bisa memperjuangkan hasil kesehatan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, rakyat dan bangsa kita. Insya Allah. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Nah, ya, kemudian Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.